Hai guys, teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan menyampaikan 7 tanda pasangan selingkuh emosional lebih gampang ditutupi daripada hubungan fisik. Selingkuh sudah pasti menjadi hal yang paling dibenci dalam menjalani hubungan. Tahukah kamu kalau selingkuh bukan cuma dilakukan saat ada kontak fisik? Selingkuh emosional jauh lebih berbahaya dan harus diwaspadai. Ini merupakan bentuk perselingkuhan yang terjadi ketika seorang menjalin kedekatan emosional yang mendalam dengan orang lain selain pasangannya. Ikatan yang terjalin ini melebihi batas hubungan pertemanan biasa, meskipun tidak selalu melibatkan kontak fisik atau seksual. Hubungan ini bisa sangat merusak karena melibatkan ikatan emosional yang seharusnya dimiliki bersama pasangan. Mungkin akan sulit mengetahui pasangan yang berselingkuh secara emosional. Beberapa orang mungkin tidak menyadari kalau mereka telah masuk ke dalam hubungan yang tergolong selingkuh emosional. Hal ini karena hubungan ini sering terjadi, seringkali berkembang secara bertahap. Selingkuh emosional juga terasa lebih menyakitkan daripada perselingkuhan fisik bagi sebagian orang. Sebab selingkuh emosional merusak aspek kepercayaan dan keintiman yang dalam suatu hubungan. Tidak sedikit hubungan berakhir karena ini. Tanda-tanda awal biasanya sulit dideteksi baik oleh orang yang melakukan perselingkuhan maupun oleh orang pasangannya. Tapi bukan berarti orang yang selingkuh emosional tidak bisa dikenali. Memahami tanda-tanda selingkuh emosional bisa menjadi langkah penting untuk memastikan hubungan dengan pasangan tetap sehat. Berikut beberapa tanda yang menunjukkan adanya perselingkuhan emosional yang harus diwaspadai. Yang pertama, curhat atau berbagi rasa. Waspada kalau pasangan sering dijadikan teman curhat. Soalnya salah satu tanda utama selingkuh emosional adalah ketika seorang mulai berbagi masalah pribadi atau rahasia pada orang lain ketimbang pasangannya. Hal ini bisa berupa keluhan tentang hubungan, kebahagiaan atau impian dan harapan di masa depan. Ketika seseorang merasa lebih nyaman berbagi perasaan terdalamnya dengan orang lain daripada pasangannya, hubungan emosional tersebut bisa menjadi berbahaya. Kedua, mencari kenyamanan atau validasi emosional. Selingkuh emosional terjadi ketika seorang mulai bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Ini bisa berupa mencari kenyamanan, dukungan, atau validasi perasaan dari orang tersebut. Jika pasangan lebih sering menghubungi teman emosionalnya untuk meminta dukungan daripada pasangan, maka ada kemungkinan bahwa hubungan tersebut telah berubah menjadi perselingkuhan emosional. Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan menjaga komunikasi yang baik. Ketiga, menghabiskan waktu berlebihan dengan orang tersebut. Orang tersayang seharusnya menjadi prioritas bagi pasangan. Jadi kalau pasangan mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan seorang di luar hubungan, kamu harus waspada. Entah itu melalui pesan teks, telepon, atau pertemuan langsung, hal ini bisa menjadi tanda adanya keterikatan emosional yang berlebihan. Ini tidak selalu berarti hubungan fisik, tapi keterlibatan emosional. Ini bisa menandakan bahwa hubungan tersebut sudah melampaui batas yang sehat. Keempat, menyembunyikan interaksi dari pasangan. Salah satu indikator yang paling jelas dari perselingkuhan emosional adalah adanya upaya untuk menyembunyikan interaksi dengan orang tersebut. Kalau pasangan mulai menghapus pesan, menutupi pertemuan, atau merasa gelisah saat kalian mengetahui interaksinya dengan orang lain, ini bisa menjadi sinyal adanya sesuatu yang tidak wajar. Kelima, merasa bersalah atau cemas saat bersama pasangan. Orang yang terlibat dalam perselingkuhan emosional seringkali merasa bersalah ketika berada di dekat pasangannya, namun mereka tidak ingin mengakhiri hubungan. Mereka mungkin merasa cemas atau gelisah karena menyadari bahwa apa yang dilakukan salah. Mereka telah mengalihkan perhatian emosional untuk pasangan justru dialihkan pada orang lain. Keenam, menormalisasi dekat sebagai teman. Salah satu cara untuk menutupi atau merasionalisasi selingkuh emosional adalah dengan menganggap hubungan tersebut hanya pertemanan. Pasangan yang berselingkuh mungkin akan mencoba menormalisasi kedekatan tersebut. Namun jika hubungan tersebut telah melibatkan kedekatan emosional yang lebih mendalam, mungkin sulit bagi orang yang berselingkuh untuk melihat bahwa mereka telah melanggar batas. Mereka mungkin menyangkal bahwa ada sesuatu yang salah, meskipun kenyataan hubungan tersebut sudah lebih dari sekedar teman. Ketujuh, membandingkan dengan orang lain. Perselingkuhan emosional bisa juga ditandai dengan pasangan yang tiba-tiba suka membandingkan kamu dengan orang lain. Waspada kalau mereka mulai menuntutmu untuk menjadi sosok tertentu. Bisa jadi ini cara halus menunjukkan kalau dia sudah kagum atau nyaman dengan orang lain. Akhirnya, mereka berusaha mengubahmu agar menjadi orang lain yang dikagumi itu. Itu dia beberapa tanda selingkuh emosional yang harus diwaspadai. Mungkin kamu bisa mulai membuka komunikasi untuk memperbaiki hubungan. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Subscribe seperti ini. Subscribe ada di pojok kanan bawah video ini. Terima kasih.